Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, everybody. Kenalkan, saya Sanesha Syarafina dengan 3 digit NIM terakhir 047. Saya merupakan mahasiswi teknologi rekayasa otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai PCB yang sudah saya buat. Ini adalah chassis dari PCB-nya. Untuk ukurannya seperti ini ya. Sebentar. Oke. Nah, pada desain ini saya membuat rancangan dari chassis atau casing mekanik 3D-nya menggunakan software SolidWorks. Nah, chassis ini berfungsi untuk rangka utama dari pemasangan komponen sehingga komponen dapat tersusun dengan rapi dan juga terlindungi, atau bahasanya kayak badannya dari robotnya ya, teman-teman. Jadi proses pembuatannya ini didesain awalnya dengan membuat sketsa 2 dimensi dulu. Ini yang kita lihat sekarang adalah sketsa 2 dimensinya sebagai dasar bentuk chassisnya. Pada tahap ini itu dilakukan penentuan ukuran dan juga posisi setiap bagian seperti panjangnya, lebarnya berapa, terus tingginya, serta posisi lubang-lubangnya yang diperlukan. Nah, dimensi pada sketch ini dibuat agar desain memiliki ukuran yang presisi dan sesuai dengan kebutuhan komponen yang akan dipasang. Nah, setelah sketchnya selesai, dilakukan proses fitur extension itu dimana ya? Nih ada, kita pakai yang extruded boss atau extrude base untuk mengubah 2 dimensinya jadi 3 dimensi. Nah, bagian utama dari chassis ini menjadi box. Ini menjadi box dengan ketebalan tertentu sehingga memiliki struktur yang kokoh. Nah, selanjutnya dilakukan pembuatan beberapa fitur tambahan menggunakan perintah seperti cut extrude. Ini kita di cut extrude itu untuk memotong pinggirannya. Terus juga membuat lubang, terus digunakan untuk membuat lubang, terus motong untuk buat slot, juga celah pada permukaan dari chassisnya sendiri. Nah, lubang ini berbentuk lingkaran, pada bagian depan berfungsi sebagai tempat pemasangan baut, konektor, dan juga akses komponen. Sedangkan slot-slot yang memanjang digunakan sebagai jalur pemasangan, ventilasi, dan juga mengurangi beban dari materialnya sendiri. Nah, pada bagian tengah chassis ini terdapat beberapa bukaan dengan bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan komponen. Area ini berfungsi sebagai tempat pemasangan perangkat utama agar mudah diakses ketika kita melakukan proses instalasi maupun perawatan. Nah, kemudian pada bagian atas chassisnya ada 2 buah dudukan. Mana sih? Nah, ada 2 buah dudukan. Ini fungsinya untuk proses ekstrusi tambahan dan diberikan beberapa lubang baut. Nah, fungsinya adalah sebagai titik pengikat chassis dengan rangka lain atau sebagai tempat pemasangan komponen tambahan agar posisi lebih stabil. Nah, dalam proses desain posisi setiap lubang, slot, dan juga itu dan panjang lebarnya itu perlu diperhitungkan agar tidak mengurangi kekuatan struktur chassis. Selain itu, desain ini juga dipertimbangkan dengan mempertimbangkan mudahnya proses perakitan dan juga pelepasan komponen maupun sirkulasi udara di dalam chassis. Nah, setelah semua fiturnya udah terbuat, dilakukan pengecekan tampilan 3D untuk memastikan seluruh bagian itu udah sesuai dengan rancangan awalnya. Nah, hasil akhir desainnya menunjukkan kalau chassis ini memiliki bentuk yang compact dengan berbagai akses pemasangan yang mendukung kebutuhan sistem. Sebentar ya, kita out dulu. Sebentar. Ini hasil dari si gambar chassisnya ya, teman-teman. Ini kayak dari lubang-lubang ini, terus lubang di sini itu ada komponennya. Sekian. Oke, di sini selanjutnya ada desain 3D dari PCB. Nah, desain PCB ini mencakup dari banyaknya komponen dan juga ini yang akan dimasukkan ke dalam chassisnya. Ini ada push button, di sini ada lubang-lubang untuk pin out. Terus di sini ada port untuk data. Seperti itu. Ini pembuatannya juga sama seperti yang tadi, menggunakan extrude juga insert components. Bisa pakai insert components kalau di sini. Ya, aku rasa sekian videonya. Kurang lebih mohon maaf. See you on the next video.